Buat Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Kristus Tuhan kita, sebelum kita memulai ibadah pertangyangan keluarga week 1 sampai week 10, marilah kita berdoa saat teduh dimulai. Kita bersukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan dan membesarkan Tuhan yang kita percayai. Kita buka ibadah pertangyangan keluarga, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan ayat 2. Dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel buat kita malam ini dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, dimulai ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan
yang cacat kakinya?" Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Di hari yang Tuhan berkati atas pemberian waktu yang memberi keindahan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat bersukacita memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah pertanian keluarga ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Datanglah Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Sertai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima, melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan
Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari setiap sifat jiwa tabiat kita yang selalu kita lakukan dan yang menjadi kehendak Tuhan adalah melakukan cara perbuatan yang baik. Itu yang dipuji Yesus Tuhan kita. Karena orang-orang yang menunjukkan kerendahan hati, orang-orang yang mau memberikan contoh bagaimana supaya kita dapat bercakap-cakap, berbuat tentang hal yang bermanfaat, membangun, menyemangati orang atau teman seiman kita pada saat kita sedang makan bersama dengan teman-teman kita. Ketika Tuhan hanya makan bersama pada muridnya yang merupakan keluarga Tuhan sendiri, karena percakapan Tuhan dengan mereka terlihat sangat baik, berguna untuk membangun. Namun bukan hanya itu saja yang kita lihat. Ketika Tuhan bersama orang-orang asing, malah bersama dengan musuh-musuh yang sedang mengamat-amati Tuhan kita. Di sini Tuhan memanfaatkan kesempatan untuk menegur kesalahan mereka yang dilihat dengan mata Tuhan sendiri. Karena di sini Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka meskipun orang fasik ada di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah menahan diri untuk berbuat baik. Seperti Daud. Sebab kendati dipancing-pancing, hati Tuhan tidak menjadi panas dan jiwa Tuhan juga tidak terhasut. Oleh karena itu, kita bukan saja harus melarang percakapan yang tidak baik pada waktu makan. Seperti orang fasik yang kita lihat yang suka mengolok-olok dalam perjamuan makan. Tetapi juga harus berbuat lebih daripada sekedar memperbincangkan hal-hal yang biasa-biasa saja. Disinilah kita harus memakai kebaikan Allah dalam menyediakan makanan kepada kita sebagai kesempatan untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang apa yang diperbuat Tuhan bagi kita. Kita harus belajar untuk memberi arti rohani kita pada kejadian-kejadian biasa yang kita alami. Tentu dengan demikian bibir orang benar memberi makan banyak orang, sekalipun Yesus Tuhan kita sedang berada di antara orang-orang terhormat
Yang jelas fakta dari khotbah ini tanpa pandang bulu, Tuhan kita ini menegur setiap apa yang dilakukan dengan cara yang salah. Tuhan memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur para tamu yang berusaha duduk di tempat-tempat kehormatan. Dan dengan ini Tuhan mengajar kita tentang kerendahan hati. Ini yang harus kita tanamkan. Karena setiap orang pada waktu memasuki ruangan, yang kita lihat selalu berusaha sedapat mungkin untuk duduk di dekat tempat duduk orang yang terhormat. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan biasa pun Kristus mengamati kita. Apalagi dengan cara perbuatan kita yang tidak pas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menilai apa yang kita lakukan. Bukan hanya dalam pertemuan-pertemuan ibadah pun, melainkan juga pada waktu di meja makan. Tuhan memberikan penilaian yang jelas tentang perbuatan kita yang semua adalah salah. Dari ayat pembuka diperjelaskan kepada kita, yaitu ayat 12. Janganlah berusaha mentraktir orang kaya. Janganlah mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Ini tidak berarti bahwa kita dilarang untuk menjamu mereka. Tetapi ada kalanya kita harus melakukan ini semuanya untuk mempererat tali persaudaraan di antara kaum, kerabat dan tetangga-tetangga kita. Kalau dikatakan janganlah berharap bahwa engkau akan dibalas dengan harga yang setimpal, inilah yang dipersalahkan Tuhan Juru Selamat kita dalam perjamuan-perjamuan seperti ini. Dan banyak yang kita lihat berpesta pora, makanan berlebihan. Firman Tuhan Yesus mengatakan supaya jangan selalu memanfaatkan dari setiap perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada perkataan engkau biasanya mengundang mereka karena engkau berharap akan diundang lagi oleh mereka, dan dengan demikian engkau akan mendapatkan ganti rugi. Engkau membayangkan bahwa engkau akan dipuaskan kembali dengan beraneka ragam hidangan dari mereka seperti yang telah kau suguhkan kepada teman-temanmu itu. Dan semuanya ini akan memuaskan nafsu keinginan untuk berpesta pora. Haruslah kita menyikapi diri kita masing-masing, yang sebenarnya pada akhirnya tidak ada keuntungan apa-apa yang engkau peroleh. Karena ayat 13 dan ayat 14 ini menyangkut menanamkan di tengah-tengah kita dengan perkataan firman Tuhan, berusahalah meringankan beban orang-orang miskin. Apabila engkau mengadakan perjamuan, daripada repot-repot menyediakan hidangan yang unik dan enak, hidangkan saja di mejamu makanan yang secukupnya dan menyehatkan, yang tidak terlalu mahal. Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat yang tidak mempunyai apa-apa.
dan tidak mampu bekerja untuk menopang kehidupan mereka. Merekalah yang harus dikasihani dengan mempergunakan amal sedekah kita. Mereka yang berkekurangan, kita harus memberikan amal sedekah kepada mereka dalam kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupannya. Sediakanlah keperluan mereka. Mereka akan membalasmu dengan doa-doa mereka. Mereka akan berterima kasih atas makanan yang telah kau sediakan. Sementara orang-orang kaya mungkin akan mencelanya. Mereka akan pergi dan bersyukur kepada Allah karenamu, karena perbuatanmu, karena engkau menunjukkan kasih yang murni dari Tuhan. Sementara orang kaya mungkin akan pergi dan menghinamu. Janganlah berkata bahwa engkau rugi dan uang terkuras habis karena mereka tidak mampu membalasmu. Bukan begitu sedemikian rupanya. Apa yang engkau lakukan itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah suatu jaminan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan yang disebut dengan orang-orang yang benar. Kebangkitan orang-orang benar, masa depan bagi orang-orang benar, membahagiakan hidupnya di hari yang akan datang. Kebahagiaan tersimpan di dalam proses kehidupannya selama dia hidup di dunia ini, yang akan dia katakan di hadapan Tuhan. Kita boleh meyakini bahwa orang-orang yang murah hati akan diingat. Itu tadi dikatakan firman Tuhan, hari kebangkitan orang-orang benar. Sebab beramal merupakan suatu tindakan kebenaran di hadapan Allah. Amal sedekah mungkin tidak dibalas di dunia ini, sebab apa yang ada di dunia ini bukanlah hal-hal terbaik. Karena itu Allah tidak akan membalas orang-orang terbaik dengan hal-hal duniawi. Tapi ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka kehilangan upah mereka. Sebab mereka akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan. Itu dikatakan firman Tuhan ini. Pada saat itu akan tampak bahwa perjalanan-perjalanan yang ditempuh paling jauh akan membawa hasil-hasil yang paling bernilai. Bahwa orang yang murah hati tidak pernah akan ada rugi padanya, melainkan mendapat untung yang berlipat ganda dan yang tak terhingga berkat dan sukacita dia terima dari Tuhan. Dengan menunggu mendapat berkat yang terbaik di dalam kehidupan. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti hanya sampai di sini untuk berbuat yang baik, untuk menunjukkan cara amal kita kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang terpuruk hatinya, orang-orang yang tidak ada lagi arti hidupnya di dunia ini. Berikanlah itu dengan pemberian penuh kasih dan sukacita dari Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi, menjaga, memberkati kehidupan kita, menambahkan kesehatan selalu, meneruskan perjalanan hidup, dan melakukan setiap pekerjaan yang diingini oleh Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, karena firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami senantiasa mau berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Allah
selalu membentuk kami, menjadikan jati diri kami berbuat baik. Jauhkan perbuatan dan cara orang-orang fasik, tetapi lakukanlah Tuhan cara-Mu kepada kami dalam setiap percakapan kami, dalam setiap perbuatan kami, untuk melakukan yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk memakai kebaikan dari Tuhan Allah, supaya apa yang ada pada kami dapat kami amalkan kepada orang-orang yang masih perlu dan mengingini kehidupannya di dunia ini, terutama kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Kiranya Tuhan yang memperkayakan kehidupan mereka. Hapuskan segala dosa kami Tuhan. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.